Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, di sini aku mau ngebahas tentang bahan ajar untuk SMP atau MTS kelas 8. Serunya belajar pantun. Sebelumnya perkenalkan nih, aku Siti Ramadhania dengan NIM 23210050 dari Prodi PBSI atau Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan Lembaga IKIP Siliwangi. Kali ini aku membuat bahan ajar dengan jenjang SMP atau MTS kelas 7 dengan materi pokok pantun fase D dengan alokasi 2 pertemuan 2 kali 40 menit setiap pertemuan. Nah, sebelum mulai ke bahan ajar, kita harus menetapkan capaian dan tujuan. Pertama, menganalisis struktur, ciri-ciri, dan makna pantun. Lalu, mengevaluasi contoh pantun berdasarkan kaidah kebahasaan dan isi. Lalu, menciptakan pantun berdasarkan tema yang ditentukan. Itu merupakan capaian yang ingin kita capai dalam bahan ajar kali ini. Sedangkan tujuannya adalah siswa mampu mengetahui struktur, ciri-ciri, dan makna pantun. Siswa mampu mengevaluasi contoh pantun berdasarkan kebahasaan dan isi pantun. Terakhir, siswa mampu menciptakan pantun sesuai tema yang ditentukan. Tentunya di setiap bahan ajar yang ada memerlukan profil pelajar Pancasila yang merupakan salah satu syarat kurikulum Merdeka. Lalu, model pembelajarannya yaitu PJBL atau Project Based Learning dengan pembelajaran luring atau tatap muka. Lalu, metodenya adalah diskusi bersama, tugas individu, pengisian LKPD, dan presentasi. Lalu, sarana dan prasarana yang dibutuhkan adalah pertama, kertas LKPD yang mencakup untuk seluruh kelas, laptop, proyektor, dan juga internet. Di sini kita memerlukannya karena akan disediakan pemantik berupa video. Kita memasuki bagian kegiatan pembelajaran pertemuan pertama. Dengan alokasi 2 kali 40 menit, di pembukaan itu ada persepsi. Ditayangkannya video pantun lucu atau pantun adat daerah dengan diberikan pertanyaan sebelumnya mengenai siapa yang pernah membaca atau mendengar pantun. Nah, di sana siswa bisa menstimulus otaknya seperti apa itu pantun. Lalu, kita mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Nah, mengapa pantun bisa menjadi media menyampaikan nasihat secara kreatif? Pertanyaan itu dilontarkan setelah tayangan video beres. Lalu, guru menyampaikan tujuan dan manfaat belajar pantun. Pantun adalah salah satu warisan sastra lisan yang syarat akan nilai budaya dan moral, serta menjadi media ekspresi kreatif berbahasa Indonesia. Guru bisa menyampaikannya seperti itu, sebelum dimulainya absen dan sebagainya. Di kegiatan inti, guru menampilkan 4 jenis pantun, yaitu nasihat, jenaka, cinta, dan agama. Lalu siswa disuruh untuk membaca 4 jenis pantun tersebut. Dan guru langsung membagi kelompok untuk menganalisis struktur dan makna. Satu kelompok terdiri dari 3 orang yang akan menganalisis sampiran dan isi, rima, tema, dan pesan. Sebelum itu, guru pun harus menyampaikan materi mengenai pantun secara singkat dan mudah dipahami oleh siswa. Lalu, setelah diskusi berkelompok, siswa kembali ke tempatnya masing-masing dan mengisi LKPD yang disediakan oleh guru, yaitu menganalisis pantun.
Dan terakhir, perwakilan siswa atau perwakilan kelompok membacakan pantun secara lisan dengan ekspresi yang sesuai. Setelah pengapresiasian pada siswa yang berani presentasi mengenai pantun, lalu guru membagikan LKPD mengenai beberapa contoh dari pantun yang disajikan berdasarkan kriteria yang ditentukan, yaitu menentukan keindahan bahasa, kesesuaian tema, dan pesan moral. Dan terakhir, di kegiatan inti ada diskusi kelas untuk membandingkan hasil penilaian. Di bagian penutup, ada refleksi singkat dua arah. Jadi, guru mengingatkan kepada siswa apa yang telah dipelajari, dan siswa pun mengatakan pertanyaan yang ingin diajukan dari tadi. Lalu, guru memberikan apresiasi, yaitu umpan baik terhadap hasil kerja siswa. Nah, di sana guru mengucapkan selamat dan kerja bagus untuk semua siswa. Lalu, menyampaikan tugas lanjutan, yaitu individual, dengan siswa mencari dua contoh pantun berbeda dari media cetak atau digital. Selanjutnya, kita ada di pertemuan kedua dengan waktu 2 kali 40 menit. Di pendahuluan, kita mengulas materi sebelumnya. Apa saja yang siswa ingat mengenai pertemuan sebelumnya? Guru harus memberikan pertanyaan pemantik mengenai hal itu. Lalu, guru juga mengulas hasil tugas yang ditemukan, menanyakan tantangan pencarian dan pantun yang dipilih apa saja. Dan ada tanya jawab cepat mengenai struktur dan isi pantun untuk membuat siswa lebih bersemangat di kelas. Di kegiatan inti, ada menciptakan pantun. Pertama, guru memberikan pertanyaan pemantik tentang bagaimana cara membuat pantun yang baik. Lalu, guru memberikan 3 tema mengenai persahabatan, cinta tanah air, dan pendidikan untuk dipilih satu oleh siswa. Dari pemahaman pembuatan tema pantun sebelumnya dan maknanya, siswa diberikan LKPD yang di dalamnya berisikan perintah untuk membuat 2 pantun berdasarkan tema yang dipilih sebelumnya. Lalu, setelah selesai, beberapa siswa akan membacakan pantunnya antara inisiatif guru yang menunjuk atau siswa yang mengajukan diri. Setelahnya, siswa lain memberikan apresiasi atau saran yang membangun untuk temannya yang berani mempresentasikan hasil pantun yang sudah mereka buat. Lalu, guru pun memberikan umpan baik dan menilai dengan rubrik penilaian. Di bagian penutup, ada refleksi singkat mengenai tantangan menulis pantun dan makna pantun yang ditulis. Lalu, guru mengajak siswa membuat buku pantun mini di kelas berisi kumpulan pantun yang dibuat oleh siswa sebelumnya. Dan guru pun mengucapkan apresiasi sekali lagi untuk para siswa. Dengan 2 pertemuan sebelumnya, rubrik penilaian pun ada 2. Di pertemuan yang pertama, aspek yang dinilai pertama merupakan struktur pantun dengan skor 4, yaitu menjelaskan sampiran dan isi dengan tepat dan rinci. Skor 3, menjelaskan dengan tepat namun kurang rinci. Skor 2, menjelaskan sebagian struktur dengan keliru. Skor 1, yaitu tidak dapat membedakan sampiran dan isi. Lalu, pada aspek rima atau pola ABAB, skor 4 mampu mengidentifikasi rima secara akurat, mengidentifikasi dengan sebagian kesalahan kecil untuk skor 3, skor 2 masih banyak kesalahan dalam menentukan rima, skor 1 tidak mengenali pola rima sama sekali. Lalu, dari aspek makna dan pesan, skor 4 mampu menjelaskan makna pantun dengan dalam dan kritis. Skor 3 menjelaskan makna secara logis dan umum.
Skor 2 menyebutkan makna secara terbatas atau kurang jelas. Skor 1 tidak memahami makna dan menyimpulkan secara keliru. Lalu, di aspek penilaian terhadap pantun, pada skor 4 mampu memberikan evaluasi logis dan argumentatif terhadap pantun. Skor 3 memberikan penilaian cukup baik dengan alasan. Skor 2 penilaian terbatas terhadap alasan dan tidak jelas. Lalu skor yang terakhir atau skor 1 tidak dapat mengevaluasi pantun. Dalam pertemuan yang kedua, aspek yang dinilai pertama sama, yaitu struktur pantun. Namun, di skor 4-nya yaitu terdiri dari 4 baris, terbagi jelas antara sampiran dan isi. Skor 3, strukturnya umumnya benar, tapi sedikit tidak rapi. Lalu untuk skor 2, struktur kurang tepat atau salah pembagian atau jumlah baris. Di skor 1, struktur tidak sesuai pantun sama sekali. Lalu, pada bagian rima dan pola BAB, skor 4 mengikuti pola rima dengan sempurna, skor 3 rima cukup tepat, hanya satu kesalahan kecil, dan skor 2 rima kurang tepat atau banyak baris yang tidak berima. Lalu untuk skor 1 tidak mengikuti pola rima sama sekali. Di aspek mengenai kesesuaian tema, siswa ketika mendapatkan skor 4 yaitu sesuai dengan dan sangat kreatif menggambarkan tema. Lalu yang ketiga, sesuai atau cukup sesuai dengan tema. Yang skor 2 sedikit menyimpang dari tema, skor 1 tidak sesuai sama sekali dengan tema. Lalu di aspek yang dinilai terakhir, di bahasa dan daya cipta, pilihan kata indah, kreatif, dan bermakna dalam memiliki skor 4. Skor 3, siswa bahasa yang cukup digunakan itu baik dan masih menarik. Di skor 2, bahasanya sederhana dan kurang menarik. Di skor 3, bahasa tidak kreatif dan tidak sesuai dengan konteks. Pada rubrik penilaian, poin 13 hingga 16 adalah sangat baik, poin 9 hingga 12 baik, poin 5 hingga 8 cukup, poin kurang dari 5 siswa memerlukan bimbingan mengenai pembelajaran yang telah dipelajari sebelumnya. Di refleksi, guru harus mengisi apakah tujuan pembelajaran tercapai, dan guru harus mengisikan alasannya. Lalu, guru harus menuliskan apa yang perlu ditingkatkan dalam pertemuan berikutnya setelah selesai dari rubrik penilaian. Lalu, guru pun harus memberikan refleksi kepada siswa, apa pantun favoritmu hari ini dan kenapa, lalu juga mengenai bagian apa yang membuat kamu tertantang selama pembelajaran mengenai pantun ini. Pada bagian asesmen, jenis yang digunakan merupakan formatif dan sumatif. Lalu teknik formatif yaitu lisan dan tertulis. Instrumennya berupa lembar analisis dan rubrik evaluasi dengan kompetensi C4 dan C5. Lalu untuk jenis sumatif, tekniknya merupakan produk dengan instrumen rubrik karya dengan kompetensi C6 atau mencipta. Terpaksa saya harus tegas mengatakan ini kepada kalian semua. Saya tidak main-main ini. Kalau sampai sistem kita sudah sampai dihack begini, ini artinya lemah kantor kita. Ya terus buat apa? Saya punya anggota 4 orang, dibayar mahal per episode. Sorry komandan, Saya masih murah, mohon maaf. saya nggak mahal-mahal banget. Ya. Nih 2 nih. Tidak bisa menjaga kantor lapor Pak. Tapi kan yang paling mahal tetap komandan di sini. Iya. Jangan sampai sujon. Jangan
Yang mulai ngomong budget dia. Ngomongin budget. Nuduh orang. Oke, sekarang saya Lagian akan komandan pakai marah-marah sama kita kan berusaha semaksimal mungkin. Tadi Iya. kita udah kasih calonnya ternyata bukan. Saya yakin ini orang dalam dan pasti ada di antara kalian berempat. Guys, curiga sama kita. Tahu siapa kita? Sikat gak? Sikat terus. Jalan-jalan ke Bekasi. Pendi. Maksud lu apa sih? Ya. Jalan-jalan ke Bekasi. Ika. Kita keluarga nggak sih? Jalan-jalan ke Bekasi. Kiki. Wah, gelas ya. Oke. Jadi kalian semua berempat menyerang saya. Jalan-jalan ke Tanah Abang. Sikat sur. Sendiri. Apa lu nih abang-abang? Jalan-jalan ke Tanah Abang. Sikat Ki. Gua kira kembang. Jalan-jalan ke Tanah Abang. Alah, so ganteng padahal di kali ngambang. Dika, jalan-jalan ke Tanah Abang. Bukan gue, Bambang. Bagus, bagus. Permainan yang sangat kocak sekali. Saya sedang menginterogasi kalian, kalian malah bercanda seperti ini. Bukannya bercanda komandan, malam minggu pergi ngapel. Sikat sur. Apa lu? Belakangnya Daripada marah, mendingan ngepel. Malam-malam pergi ngapel. Dika, sikat. wah, kenapa gue yang terakhir sih? Main ketapel yuk. Gak kena. Belum mikir. Malam minggu pergi ngapel. Itu pala apa tompel? Ngatain gue. Ini ngatain gue. Sini, tempat. Di halaman sebelumnya ditunjukkan video pemantik yang ditampilkan pada siswa. Video pemantik tersebut merupakan kredit dari salah satu scene Lapor Pa di Trans 7. Berikutnya ada contoh pantun yang disajikan kepada siswa setelah video tersebut. Pertama ada pantun jenaka, pantun nasihat, dan pantun cinta. Lalu masuk ke materi. Yang pertama, pengertian pantun. Pantun adalah salah satu bentuk puisi lama yang terdiri dari 4 baris berirama ABAB. Lalu setiap baris pantun umumnya memiliki 8 hingga 12 suku kata. 2 baris pertama dalam pantun disebut sampiran yang berfungsi sebagai pengantar dan biasanya berkaitan dengan alam atau sesuatu di kehidupan sehari-hari. Sedangkan 2 baris terakhir disebut isi yang menyampaikan maksud dan pesan moral, nasihat, atau hiburan. Di struktur pantun, sampiran yaitu terisi 2 baris pertama atau hanya pengantar, tidak berhubungan langsung dengan isi. Pada isi, 2 baris terakhir membawa makna sebenarnya dari pantun. Ketika ciri-ciri pantun terdiri dari 4 baris, pola rima atau sajak ABAB, tiap baris 8 hingga 12 suku kata, dan ada sampiran juga isi. Untuk beberapa jenis pantun, yang pertama ada pantun nasihat, berisi pesan moral atau nasihat. Lalu ada pantun jenaka yang berisi humor untuk menghibur. Lalu ada pantun cinta yang berisi ungkapan perasaan cinta atau kasih sayang. Pantun agama berisi pesan-pesan religius, sedangkan pantun teka-teki berisi teka-teki yang harus ditebak jawabannya. Pada contoh pantun, disajikan pantun nasihat dan pantun jenaka yang diberikan kepada siswa. Langkah-langkah membuat pantun. Yang pertama, tentukan tema pantun. Apakah akan nasihat, jenaka, cinta, atau dan lain-lain. Lalu membuat 2 baris sampiran berima ABAB walau isinya tidak berhubungan langsung. Ketiga, buat 2 baris isi yang mencerminkan pesan yang ingin disampaikan. Lalu
Perhatikan jumlah suku kata, biasanya 8 hingga 12 suku kata per baris. Pastikan pola rima ABAB terpenuhi. Pada pertemuan pertama, guru memberikan 2 LKPD. Yang pertama LKPD per kelompok dan individual. Di LKPD per kelompok, di sana terdapat tanggal dan nama anggota kelompok, bisa dari 3 hingga 4 orang. Lalu diinstruksikan, pilihlah satu pantun yang sudah disajikan di papan tulis, lalu analisis berdasarkan panduan. Pertama, sampiran, kedua isi, ketiga rima atau pola akhir, keempat tema, kelima pesan moral, lalu keenam keindahan bahasa. Dan disertakan juga diskusi kelompok atau catatan singkat mengenai hasil diskusi. Tuliskan kesimpulan atau hasil diskusi kelompok tentang pantun ini. Pada LKPD individu, terdapat nama dan tema. Lalu, dengan tugas, buatlah 2 pantun sesuai tema dan struktur ABAB dengan baik dan benar. Lalu, penilaian guru berisi di dalamnya. Di pertemuan yang kedua, LKPD-nya berupa individual, sehingga ada nama dan tanggal. Dengan siswa yang diberikan petunjuk, yaitu baca pantun dengan seksama, pilih dan tandai satu pantun, nilai pantun yang dipilih sesuai dengan 3 aspek, yaitu keindahan bahasa, kesesuaian tema, dan pesan moral. Berikan komentar singkat mengenai alasan penilaian. Selamat mengerjakan. Di sana terdapat 6 pantun yang sudah diberikan dan siswa bisa memilih satu sesuai 3 aspek. Di penilaiannya, siswa menilai keindahan bahasa, lalu kesesuaian tema, pesan moral, dan alasan penilaian. Di bawahnya pun ada keterangan skor yang akan diisi oleh guru. Di samping LKPD yang disediakan, ada link G Drive untuk mengakses LKPD yang sudah dibuat agar lebih jelas. Di sana pun akan terdapat modul ajar yang berupa PDF di halaman seperti HPS yang akan dimasukkan ke sana. Sekian yang aku sampaikan mengenai bahan ajar pantun untuk SMP dan MTS. Terima kasih, semoga bermanfaat dan membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.